apa ya, kayak macam dia keras, orangnya keras. Jadi dia bicara suka tersinggung dengan ucapan kok, mereka berdua itu suka tersinggung dari ucapan. Melihat di akhir tahun 2022 menuju 2023 ini banyak sekali terjadi musibah. Nah, terutama alam ya. Di 2023 awal sampai akhir ini apakah ke depan ya maksudnya? Apakah ini akan berhenti dan mulai memulih atau alam malah semakin menjadi? Oke, yang saya lihat seperti ini. Tahun depan adalah tahun kelinci air. Berarti air. Tahun ini adalah macan air. Air ketemu air lagi. Jawaban saya, tahun depan pasti akan ada musibah juga. Bencananya pasti ada di air sama tanah. Berarti ada tanah longsor, berarti ada kayak gelombang tinggi, atau ada banjir, atau ada musibah kapal, atau ada musibah apa, semua ada di air. Itu yang saya lihat. Berarti kemungkinan besar apakah akan terjadi seperti Aceh, maksudnya tsunami akan datang lagi atau? Ya pasti ada, tapi kita hati-hati. Nah, kita harus menjaga. Jawaban saya seperti itu. Kenapa? Air dengan api pasti bertolak. Jadi yang saya lihat takutnya lempengan-lempengan yang di bawah, karena air sama api itu pasti bertolak ya. Jadi jawaban saya takutnya ada gunung-gunung berapi yang akan bergejolak. Itu yang saya takutkan. Bila mana ada gunung berapi yang bergejolak minimal 3 aja, pasti akan ada tsunami. Kenapa? Goncangannya akan lumayan besar seperti itu. Kalau tadi Nyai bilang akan ada bencana tahun depan, itu mungkin Nyai bisa melihat di awal, di tengah, atau di akhir tahun? Jawaban saya di awal ada, pertengahan enggak juga. Kalau di pertengahan, jadi dia di antara awal sampai bulan 4, setelah itu nanti di akhir tahun. Nah, Nyai bilang yang mendominasi air, berarti tidak hanya bencana alam ya, maksudnya akan ada mungkin kecelakaan perahu atau seperti yang saya lihat seperti itu, akan ada kecelakaan. Kenapa? Gelombang air laut pun akan tinggi, gelombang akan tinggi, air laut juga akan naik nanti ke daratan. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk maksudnya kalau Nyai sendiri melihat apa sih yang harus diperbaiki, maksudnya dari manusianya sendiri? Oke, yang saya lihat apa yang perlu kita perbaiki, berarti yang perlu perhatikan adalah bagaimana cara kita menjaga alam. Sekarang kita sudah lupa dengan alam kita. Kalau kita bisa menjaga alam kita, pasti bencana akan berkurang. Kita ingat lampau dulu saja. Dulu itu alam masih bagus, bencana berkurang sekali. Sekarang alam sudah rusak, semua sudah rusak, pasti bergejolak. Jadi jawaban saya, bagaimana caranya kita sekarang menjaga alam kita. Yang gimana ada yang hutan-hutan yang gundul, di mana posisi kita rapikan, kita benarkan, kita tanam lagi kan. Manusia banyak, jadi kita bisa tanam bibit, pasti juga bisa lebih baik ke depannya, kan seperti itu. Sama satu, sekarang ini yang perlu ditakutin itu apa? Sekarang orang banyak lupa dengan adat dia, lupa dengan cara leluhur kita dulu menjaga alam dengan cara apa seperti itu. Nah itulah yang perlu kita jaga, bagaimana cara kita kembangkan lagi yang masa lalu kita kembalikan ke masa sekarang. Tapi tidak perlulah kita mengikuti terlalu ritual apa dengan cara yang dulu, tapi kan ada cara yang kita bisa simpelkan untuk membuat semua itu bisa lebih bagus, kan seperti itu. Berarti tidak hanya memperbaiki dari alamnya sendiri, tapi dari manusianya sendiri. Sama, iya. Nah, kan adat, maksud saya Nyai bisa menyampaikan bahwa publik atau masyarakat sekarang harus kembali kepada adat istiadat kita dulu kan seperti itu ya. Sekarang itu adat ketimuran ya. Oh ya pasti gitu. Kenapa kita harus kembali ke kita zaman, maaf nih, kita aja dulu orang mau berlayar ada doanya, ada yang perlu dikasih. Ini setiap tahun, kayak kami orang Dayak, kami Kalimantan Tengah, itu setiap akhir tahun kita ada namanya memapas lewu. Berarti itu kita membersihkan, membuang sial, membuang apa, itu selalu kita setiap tahun ada namanya memapas lewu. Nah itu kita orang Kalimantan Tengah tetap memakai adat itu. Kenapa itu? Untuk membersihkan dari kota-kota kita itu kesialan dari bencana apapun seperti itu.
di tahun 2023 ini apakah akan ada artis yang semakin redup atau bercerai atau Oke, saya lihat artis yang makin redup ada. Yang kemarin yang saya lihat masalah suami istri, ya, yang kemarin yang ada udah dilaporkan, saya itu dicabut lagi laporannya, kayaknya itu akan redup. itu akan redup. Ya. Inisialnya maksudnya berarti L dan B ini ya? Iya, jawaban saya seperti itu. Tapi ngelihat sekarang itu dari karir mereka berdua sendiri sekarang kan sudah mulai menanjak ini. Tapi walaupun sudah tidak kelihatan di TV gitu. Ini Nyai melihatnya di 2023 ini bagaimana? Enggak, biasa aja. Biasa aja dari mereka biasa. Iya, karena yang saya lihat banyak orang yang kecewa. Kan seperti itu. Kekecewaan dari penyuka dia itu yang saya lihat ada banyak yang kecewa seperti itu. Banyak juga yang akan yang harus lagi di atas akan turun, ada beberapa. Untuk dari itu kan kehidupan pribadi mereka yang dari karir mereka akan redup, tapi dalam rumah tangga mereka sendiri bagaimana? Kurang begitu bagus kok. Kayak jawaban saya di tahun depan akan ada cekcok lagi. Akan kembali. Akan ada percekcokan. Apakah dari pihak laki-laki yang banyak yang bilang watak yang keras atau Saya lihat seperti itu dari pihak laki-laki. Karena sifat itu agak susah untuk dirubah. Untuk saya melihat sendiri kalau dari istrinya sendiri kan dia seorang penyanyi, maksudnya apakah itu akan berpengaruh gitu, maksudnya selama dia belum lepas itu tidak akan Oke. Jawaban saya pasti sangat pengaruh. Kenapa? Mereka berdua itu beda unsur. Yang saya lihat seperti itu. Kalau beda unsur itu pasti nggak akan bagus. Pasti akan ada cekcok. Seperti itu. Jadi memang Nyai sendiri melihatnya memang sudah tidak ada Ya nggak. Semua itu kamuflase aja. Ya. Karena ada yang saya lihat dari pihak perempuan, karena dia masih menghargai karena ada anak. Seorang perempuan itu pasti bersabar karena anak. Finansialnya sendiri itu cekcok itu juga termasuk gara-gara finansial yang sekarang juga lagi turun berarti. Ya, yang saya lihat seperti itu. Berarti memang benar, maksudnya Nyai sendiri melihat bahwa harta, maksudnya bukan keuangan mereka, ya pendapatan mereka, karena mungkin pengeluaran sangat begitu besar. Ya, mungkin sewaktu dia masih sendiri pengeluaran itu bisa diatur sekali. Tapi setelah dia menikah, keuangan itu kan tidak bisa teratur. Apalagi tahun depan boleh lihat deh, pasti akan turun. Sekarang kan Bilar dia lagi ngasih pembuktian ke publik ya, dengan dia upload pembayaran segala macam uang dia di Instagram lah, memberikan bukti bahwa gue juga punya uang kok gitu loh, bukan uang istri gue juga. Penerawangannya ini kamuflase apa memang betul dia juga punya uang ya, walaupun nggak sebanyak Lesti? Depan saya, semua orang yang tidak benar itu kan dia harus membuktikan dengan orang bahwa apa yang terjadi dengan diri dia ada kebenaran, kan seperti itu. Bagi saya itu kamuflase ya. Supaya masyarakat menilai, oh ya tidak sesuai dengan yang dilihat sama masyarakat seperti itu. Nah, untuk banyak yang bertanya apakah di tahun depan ini cekcok itu berawal dari orang ketiga juga? Jawaban saya kalau ada orang ketiga ya pasti ada orang ketiga. Tapi yang membuat permasalahan cekcok mereka itu yang saya lihat adalah pertengkaran ucapan gaya berbeda gitu loh dengan yang seperti kayak macam dia keras, orangnya keras. Jadi dia bicara suka tersinggung dengan ucapan kok, mereka berdua itu suka tersinggung dari ucapan. Jadi dari yang perempuannya agak tersinggung karena dengan ucapan. Apa yang harus dilakukan? Jawab apa yang harus dilakukan? Ya minimal perempuannya harus sabar, mau gimana lagi kan? Kalau dia memang mau bertahan seumur hidup ya harus sabar, harus menerima apapun kekurangan dari suaminya. Mau suaminya kasar, mau suami apa ya, terimalah. Namanya kita berumah tangga. Semua ada kunci di perempuannya. Apakah bisa diperbaiki? Semua pasti bisa diperbaiki. Bila mana dari pihak laki-lakinya bisa merubah diri, perempuannya bisa bersabar menanti
perubahan ini. Tapi namanya sifat perilaku itu agak susah berubah itu. Kan seperti itu. Akankah kasus-kasus di dunia keartisan ini akan kembali? Oh ada. Itu apa ya? Yang saya lihat kayak kasus narkoba, prostitusi. Setelah itu ada pertengkaran suami istri, cekcok, perceraian ada. Itu yang saya lihat. Ada juga kasus yang saling teman berteman membuka aib ada. Itu masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Akankah semakin banyak atau lebih Semakin berkurang? banyak. Malah semakin banyak di 2023. Nah, untuk artis yang cerai ini bisa Oke, dilihat yang cerai. inisialnya maksudnya. Inisial S sama A. S dan A. Sama itu dalam arti kata backgroundnya karena finansial kah atau orang ketiga? Ada orang ketiga. Oh, ada orang ketiga. Untuk yang narkoba Narkoba laki-laki dan ada juga perempuan. Nah laki-laki itu tuh angkanya J. J. Setelah itu yang perempuannya itu yang saya lihat angkanya Y. itu di awal, tengah atau Jawaban saya akhir? pertengahan. Pertengahan tahun ini. Iya. Terus yang kasus artis yang terlibat prostitusi sendiri. Iya, Prostitusi ada. Yang saya lihat artis pendatang baru dan juga ada artis juga yang sudah lumayan lama. Itu yang saya lihat angka S lagi, saya nggak paham. itu Dan memang juga ada satu yang perempuan yang hurufnya kata kaki. itu memang karena diungkap oleh maksudnya mantan manajer atau temannya sendiri atau mungkin pasangannya. Yang dilihat sih bukan dari mantan manajer bukan, tapi jawaban saya memang dari orang ketiga yang memang memberitahu. Oh, ada yang memberitahu. Kalau artis yang meninggal tahun 2023, apakah makin banyak atau Jawaban saya ada lumayan, tapi untuk nama saya tidak tahu. Ya, inisial saya tidak. maksudnya itu artis lamakah atau Ada artis yang lama artis lama ada yang artis yang masih muda juga ada. apakah ada yang dari meninggal penyakit atau korban kecelakaan atau Penyakit ada, yang kecelakaan ada. yang kecelakaan ada juga tahun ini. Ya, Nah, ini maksudnya yang kecelakaan ini apakah darat, laut atau udara? darat. Darat. Posisi dia disetirin atau dia menyetir sendiri? Disetirin. Oh,